bagaimana cara agar kita itu mudah beradaptasi dengan banyak tipikal orang. Ya, kita mesti cerdas ya. Cerdas itu tidak harus kita punya degree sekolah akademis yang tinggi, atau misalnya kita punya usia yang matang, ataupun misalnya kita punya value yang lain-lain ya, yang misalnya ditentukan oleh angka, kemudian oleh stigma. Cerdas ketika kita mudah untuk diterima dan menyenangkan bagi orang lain, karena itu sebenarnya kunci utama dalam kita menyelesaikan banyak hal. Nah, caranya gimana nih biar kita cerdas atau pintar dengan beradaptasi terhadap banyak orang, sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Seseorang yang pintar itu biasanya kepo atau pengen tahu. Jadi saya yakin Anda juga suka baca. Namun biasanya kita baca itu soal yang cuma kita sukai aja. Mulai sekarang coba kita baca sesuatu yang tidak pernah kita baca sebelumnya. Jadi kita berpikir bahwa ini bacaan yang gak menyenangkan buat kita, tapi ini merupakan suatu pandangan baru atau wawasan baru yang berfungsi untuk mendekatkan kita ke komunitas kita, orang-orang kita, klien kita. Nah, gimana cara mengatur rasa kita agar kita mampu mempelajari hal-hal baru yang di luar hobi kita? Ya, ketika kita belajar, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita belajar ini agar mempermudahkan kita dalam beraktivitas. Jadi kita cukup belajar dengan sesuatu yang berupa wawasan yang kita butuhkan. Misalnya kita lagi menyelesaikan sebuah proyek di bidang pertanian. Nah, kita coba baca banyak literatur atau referensi pertanian yang lagi terbaru. Nah, selain itu kita juga mesti punya habit untuk diversifikasi hari-hari kita. Apa sih, kayak apa? Jadi misalnya kita terbiasa melalui jalan yang sama selama bertahun-tahun. Coba deh sekali-kali ya, seperti yang saya juga biasa lakukan. Kalau saya biasa melewati jalan A, saya akan mencoba rute baru gitu ya, jalan-jalan tikus, atau di GPS misalnya ada jalan-jalan besar, kita coba ya dengan paduan GPS kita melalui jalan-jalan yang lain. Nah, itu akan membuat kita terbiasa untuk merubah rute masuk dalam pikiran kita. Nah, perubahan salah satunya contohnya itu melewati jalan di mana, kemudian melakukan aktivitas apa, itu akhiri dengan sebuah praktek. Jadi misalnya kita mencoba hal baru, kita nggak terbiasa untuk baking atau membuat kue, atau misalnya kita tidak terbiasa membaca. Ketika kita melakukan sesuatu yang baru itu, kita akhiri dengan praktek. Misalnya kita membuat kue, jadi yang membuat kita biasanya malas untuk belajar sesuatu karena kita udah antipati dulu gitu ya. Jadi ketika kita belajar itu waktunya sedikit aja, karena kalau belajarnya terlalu lama itu kita bener-bener kayak memaksakan, malah hasilnya nggak maksimal. Jadi belajarnya sedikit aja, kemudian akhiri dengan praktek. Jadi misalnya kita belajar melukis, ya udah kita selesaikan satu lukisan yang paling bagus versi kita. Biasakan kita untuk melakukan games atau permainan. Ya, bisa jadi permainannya kita main catur online, atau misalnya kita memasangkan sesuatu ya. Apapun yang sederhana tapi itu membutuhkan kita untuk menggunakan strategi. Kemudian bisa juga kita melakukan permainan-permainan fisik gitu ya, misalnya main kartu, atau misalnya kita bermain dengan sahabat-sahabat kita, terus order, apapun permainan yang memancing kreativitas dan logika kita agar lebih tajam. Itu membuat kita lebih cerdas loh. Dan yang paling akhir, yang paling mudah agar kita itu semakin cerdas, semakin tajam pikirannya selain hal-hal baru, juga praktek. Yang paling penting adalah gimana cara kita merenung. Kenapa? Seseorang yang cerdas itu mampu untuk membuat sesuatu yang baru dari kesalahan yang dia bikin. Jadi tidak berulang-ulang, dan setiap kali dia sudah menemukan satu trouble, permasalahan, dia akan selesaikan dengan solusi yang lebih baik. Cara mudahnya begini deh, kalau misalnya setiap hari kan kita pegang gadget atau handphone, misalnya kita terbiasa untuk membuka gadget di pagi hari sekitar mungkin 2 jam. Nah, coba mulai besok kita rubah menjadi 1 jam. Jadi lebih kita tantang diri kita, hanya dengan 1 jam itu waktu kita berkualitas untuk melihat banyak hal misalnya. Atau misalnya kita bekerja 9 to 5, atau justru kita bekerjanya malam
coba tantang kita untuk membuat rutinitas itu lebih kompleks, lebih efisien, sehingga ada waktu-waktu luang lain untuk kita menggunakan hal-hal baru. Menjadi cerdas adalah menjadi seseorang yang selalu ingin tahu 8 hal baru dan bisa membuat sesuatu yang panjang jadi efisien, sesuatu yang wasting time jadi lebih produktif. Dan seseorang yang cerdas itu mampu mengkomunikasikan dan mengerjasamakan hal-hal dengan orang lain dengan maksimal.